Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBTA Farm bersama saya Aris Cupang. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya ingin menjawab terkait dengan ya banyaknya pertanyaan yang masuk ke WhatsApp ataupun ke Instagram saya di Cupang Purwokerto. Pertanyaan tentang berapa sih sebenarnya modal untuk beternak ikan cupang ya, karena saya pemula, saya belum tahu. Nah, di video kali ini saya kepikiran untuk merinci kira-kira berapa biaya modal yang diperlukan buat teman-teman pemula yang ingin beternak ikan cupang ya. Nanti saya juga akan share dulu awalnya saya itu gimana gitu ya, sebelum seperti sekarang ya. Karena itu silakan teman-teman disimak video ini. Saya berharap apa yang saya sharingkan buat teman-teman itu bisa bermanfaat agar teman-teman ya bisa beternak ikan cupang hias sehingga punya penghasilan di rumah ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang membutuhkan gimana caranya, modalnya berapa untuk beternak ikan cupang hias ya. Silahkan disimak videonya, jangan lupa untuk subscribe channel MBTA Farm ya, dan jangan lupa untuk share karena bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan. Ya Sobat MBTA Farm, ya ini sudah terlihat ya. Ini adalah indukan-indukan ikan cupang saya ya, saya taruh di sini. Jadi yang di rumah ini spesial ya teman-teman, ini untuk indukan dan juga lubukan. Saya pakai lubukan seperti ember seperti ini ya supaya hemat. Nah, saya ingin menjelaskan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk beternak ikan cupang hias ya. Yang pertama teman-teman butuhkan adalah tempat pemijahan. Satu ya, tempat pemijahan. Saya menggunakan ember seperti ini. Harganya saya beli itu kalau tidak salah Rp9.000 ya. Saya pakai ember, atau teman-teman nggak mesti harus beli, teman-teman bisa juga pakai tempat bekas ya, ember bekas ataupun baskom bekas seperti ini ya. Silakan aja, itu nggak masalah ya. Yang penting tempatnya itu bisa tinggi air sekitar 10 cm ya. Kemudian juga agak luas kalau bisa ya. Misalnya teman-teman baru belajar, tapi kalau memang sudah ahli, sudah biasa, bisa pakai tempat yang kecil seperti ini. Tapi kalau masih baru bisa pakai tempat yang agak lebar lagi. Jadi biayanya untuk ember ini Rp9.000 modalnya ya, atau bisa juga gratis seandainya teman-teman memanfaatkan apa yang sudah teman-teman miliki. Ya, itu untuk tempat pemijahan. Yang kedua ya, yang dibutuhkan adalah pakan awal untuk burayak. Nah, saya teman-teman pakai Artemia ya untuk usia mulai 2 hari. Jadi umur 2 hari itu sudah saya kasih Artemia tetas ya. Artemia yang harus dikultur itu mulai umur 2 hari. Tapi di umur 2 hari itu saya biasanya ngasih sedikit. Tujuannya apa? Supaya kalau nanti misalnya burayak itu sudah waktunya makan, dia itu sudah ada pakan teman-teman gitu ya. Jadi jangan nunggu ke hari 3 ya, supaya tingkat hidupnya lebih baik. Ya, jadi Artemia ini 20 gram ya, harganya sekitar Rp50.000 ya, atau mungkin teman-teman bisa beli yang lebih sedikit lagi, gramnya sekitar Rp30.000 ya. Ini segini kalau misalnya ternaknya cuman sepasang, 2 pasang ya, bisa berbulan-bulan ya. Jadi kalau kos produksinya ya paling sekitar sebulan 10.000 deh ini ya. Jadi hemat banget karena pakainya cuman sedikit ya. Itu 50.000, bisa beli yang 10 gram mungkin cuma 30.000-an harganya, atau ya misalnya teman-teman mau bisa minta ya. Ya kalau misalnya ada yang mau bantu, tapi saran saya jangan minta-minta deh ya, buat usaha kita usahakan maksimal. Jadi ini segini bisa muat, bisa sampai lama, bisa sampai berbulan-bulan ya. Jadi hemat insya Allah. Jadi kosnya ya paling sebulan 10.000, 15.000 ya. Nah, kemudian teman-teman harus punya tempat kultur ya. Jadi kalau dulu saya itu pakai botol yang dibalik, tapi kesininya itu agak ribet ketika saya membutuhkan banyak sekali Artemia
Nah, jadi saya sekarang pakai 2 Artemia seperti ini ya. Jadi ini pagi, ini sore. Nah, jadi udah muter gitu terus ya. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Ini adalah pakan untuk burayak ya, umur 2 hari saya kasih biasanya sedikit sampai umur 4 hari, 5 hari. Itu tingkat hidupnya, pengalaman saya itu jauh lebih tinggi. Kalau misalnya teman-teman langsung mau pakai kutu air silahkan aja. Tapi ini sih cara saya ya, dan alhamdulillah berhasil. Nanti baru umur 5 hari atau 6 hari ke atas dikasih kutu air. Artemia ini juga bisa sebagai pengganti kalau ya seperti saat ini musim hujan, itu kutu airnya kan nggak keluar ya, hanyut ke bawah. Nah, ini saya pakai ini Artemia sebagai makanan buat burayak ya, daripada nggak makan kasihan mati, kan mending kita kasih apa yang ada. Ya enggak. Toples ini ya taruhlah harganya 10.000 ya. Atau kalau teman-teman mau bisa lihat video saya sebelumnya yang cara menetaskan Artemia pakai botol. Itu biayanya juga murah ya. Paling botol harganya 500 perak ya. Atau bisa nyari botol bekas yang ukuran 1,5 liter seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini nanti dibalik begini. Ini juga bisa seperti itu. Ya, jadi ini. Terus kemudian butuh selangnya juga ya, selang semeter itu 1.000 ya, anggap aja beli 5.000 lah ya. Kemudian butuh ini aerator. Aerator ini saya beli kalau nggak salah 40.000 ya, yang 2 lubang, yang 1 lubang mungkin nggak nyampe segitu harganya. Jadi toples, selang ya, toples, selang, kemudian aerator ya anggap aja 50.000 ya. 50.000, Artemia 50.000, tadi ember 10.000 ya. Itu kalau ala saya yang saat ini. Tapi kalau teman-teman modalnya minimalis bisa diakali ya, diakalin aja silakan ya. Jadi tadi sudah habis uang untuk ini total 110.000. Kemudian yang teman-teman perlukan selanjutnya adalah garam. Ya, ini garam dapur ya. Bisa minta istri, bisa minta sama ibu. Ya enggak? Ya kalau beli paling sebungkus cuma 2.000 kok ya. Enggak habis banyak ya. Ini yang garam krosok. Ini sekilo cuma 2.500 di sini. Itu modalnya kira teman-teman ya 110.000 rupiah. Itu untuk peralatannya aja. Dan ingat, peralatan ini adalah investasi. Jadi teman-teman bisa pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Kecuali Artemia, kalau habis beli lagi ya. Ya kalau garam juga habis beli lagi. Tapi anggap aja itu investasi 110.000. Kemudian yang selanjutnya daun ketapang. Nah, daun ketapang teman-teman bisa beli, bisa nyari ya. Beli paling berapa sih, 5.000, 10.000 ya. Atau kalau mau gratis nyari aja ya. Panduannya juga sudah ada di video saya untuk daun ketapang ya. Air, kalau pakainya air pump ya otomatis bayar ya. Tapi kalau misalnya air sumur ya pakai aja. Tapi habisnya juga nggak banyak kok ya. Ya anggap aja ketapang, kemudian obat-obatan misalnya ya, itu 10.000 ya. Berarti habisnya sudah 120.000 rupiah. Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah ini teman-teman, serokan. Ya, serokan ini paling harganya 5.000. Biasanya saya pakai untuk ngambil betina kalau dia sudah bertelur ya, 5.000. Serokan juga penting sih, nanti kalau kepake buat yang lainnya ya. Kemudian gelas ya. Gelas seperti ini atau botol aqua yang dipotong seperti ini. Tujuannya apa? Untuk jantur ya. Dijantur supaya perkenalan dulu antara jantan dan betina ya. Paling itu 500 rupiah atau bisa gratis misalnya teman-teman mau nyari ya. Kemudian tadi udah habis 120.000 ya teman-teman ya. Kemudian yang paling penting selanjutnya adalah indukan. Nah, di indukan ini yang memang butuhnya banyak teman-teman ya. Butuhnya banyak ya. Nah, di sini teman-teman harus bijak, kira-kira nanti mau ternaknya yang jenis apa gitu ya. Saran dari saya teman-teman ya, jangan ternak itu di awal crossing dulu. Saya mau ciptain strain baru ya, ini sama ini sama ini. Jadi itu banyak banget ya yang masuk ke inbox saya nanyain, "Om, kalau misalnya Cooper sama Super Red nanti jadinya apa?" Atau mungkin misalnya saya mau nenakin Half Moon sama Serit nanti jadinya apa? Ya tolong teman-teman, hal seperti itu ya saya sendiri juga kurang begitu paham ya, karena saya nggak pernah mempraktekkan. Jadi untuk awal-awal teman-teman ya,
jangan ternaknya itu crossing-crossingan dulu deh. Misalnya kayak ini nih super black, ya sama super black dulu. Kalau mungkin ini nih Cooper ya sama Cooper dulu begitu ya. Nanti misalnya super red ya sama super red lagi, koi sama koi lagi, galaksi sama galaksi lagi. Gitu teman-teman. Jangan di awal itu udah pengennya silang-silangan dulu ya. Nanti hasilnya nggak maksimal gitu ya. Untuk indukan jantan yang berkualitas itu harganya ya mulai dari 100.000 lah ya. 100.000 teman-teman bisa berburu di lelangan ya. Itu ya. Jadi jantan anggap aja anggarannya 100.000 rupiah ya. Itu untuk jantan yang ada di lelangan. Teman-teman sering aja pantau lelangan-lelangan ya. Ya, tapi kalau saya sendiri jual jantan itu mulai 300.000 ya. Kenapa kok beda Om? Karena genetiknya sudah jelas ya, dan apa yang saya pilihkan insya Allah sudah yang terbaik begitu ya. Tapi kalau teman-teman tempatnya Om Aris harganya tinggi, silakan aja ikut lelang, nyari yang OB-nya mulai dari 0 rupiah ya. Syukur-syukur nanti rezekinya teman-teman bisa dapat yang harganya 50.000 atau mungkin 25.000 begitu ya. Tapi kalau dari saya belum pernah lelang ya. Ikan saya mulai jual dari harga 300.000 rupiah up, tergantung jenis dan kualitasnya. Kemudian yang berikutnya penting adalah betina. Nah kalau betina teman-teman saya mupuk seperti ini. Kenapa sih Om dipupuk? Supaya itu biar dia telurnya maksimal teman-teman ya. Biar telurnya itu banyak banget ya. Ini teman-teman ya. Ini female dari Avatar, kelihatan nggak nih? Jadi saya pupuk seperti ini, itu tujuannya supaya full telur. Nah teman-teman bisa pakai ember di rumah ya. Nanti insya Allah lain waktu akan saya jelaskan terkait dengan teknik full telur ala saya ya. Jadi betina ini harganya lebih tinggi, biasanya 3 kali lipat kalau saya jual. Kenapa? Karena disinilah kunci dari peternak ikan cupang hias. Ya, kalau kita misalnya mau menikah, pasti kita nyari pasangan yang berkualitas. Betul? Nah, begitu juga dengan ikan. Jadi ketika teman-teman nyari indukan, jangan Om saya mau cari ikan cupang yang paling murah gitu. Nah, ini akan saya sangat sulit untuk menerjemahkan yang dimaksud paling murah itu berapa gitu ya. Karena buat saya misalnya beli female 300.000 itu sudah murah ya. Karena banyak peternak lainnya itu saya mau beli female-nya itu susah banget, nggak mau dikeluarin ya, bahkan sudah ditawarin berjuta-juta juga nggak mau dikeluarin. Begitu teman-teman, itu untuk mengejar kualitas. Tapi buat di awal-awal anggaran yang saya sarankan buat teman-teman siapkan itu adalah di angka 300.000 rupiah ya. Om itu kemahalan, saya nggak punya uang segitu. Nah solusinya dari saya teman-teman ya, silakan teman-teman itu ikut lelangan yang per-peran. Nah ya enggak, kalau per-peran kan ada tuh biasanya lelang mulai dari 100.000 rupiah. Ya berdoa saja itu rezekinya teman-teman bisa dapat peran yang murah. Jadi paling 100.000 atau 200.000 sudah dapat ya. Kalau saya sendiri nggak pernah lelang ya untuk yang seperti itu, karena saya lebih mementingkan kualitas genetik ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya anggap aja jantan 100, female-nya 300, sama tadi peralatannya 120. Jadi total yang dibutuhkan kira-kira 520.000 rupiah. Ya, yang paling besar itu habis di indukannya. Gitu ya. Jadi itu yang ala saya sekarang. Itu nggak harus, teman-teman bisa ngakali cari solusi supaya bisa dapat yang lebih murah. Gitu ya. Terus kemudian persiapan ember ini belinya nggak mahal ya, hanya sekitar 40 ribuan itu sudah cukup. Jadi total biaya yang dibutuhkan ya nggak nyampe 600.000 rupiah untuk beternak ikan cupang hias di rumah. Jadi jangan bayangin teman-teman punya kolam yang langsung besar gitu ya, itu nanti di luar kemampuan teman-teman. Ya seperti saya aja ini, seember ya. Satu ember itu misalnya jadi uang 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kan alhamdulillah. Ya enggak? 500.000 jadi 5 juta. Gitu teman-teman. Ya. Itu
ya mengenai penjelasan dari saya. Jadi estimasi yang dibutuhkan untuk modal awal itu sekitar Rp600.000 ya untuk peralatan dan indukan yang paling tinggi biayanya. Gitu ya. Ya Sobat MBeta Farm, itu tadi penjelasan dari saya terkait berapa sih modal yang dibutuhkan untuk beternak ikan cupang hias ya. Jadi biayanya itu sekitar Rp600.000. Itu bukan hal yang baku, teman-teman bisa akali ya pakai barang-barang bekas ya, pakai barang-barang yang sudah tidak terpakai ya. Itu bisa digunakan untuk beternak ikan cupang hias ya. Jadi nggak harus beli semuanya kayak ember, itu kan bisa pakai yang sudah ada ya. Ini pengalaman saya dulu di awal-awal itu, saya ternaknya itu cupang bagan ya, cupang yang gede-gede itu yang biasa buat aduan ya. Dulu saya beli itu nggak nyampe 10.000 sepasang ya. Cuman ya memang hasilnya ya seperti itu, dijual ya paling lakunya hanya Rp1.000, Rp1.500. Jadi dengan kos produksi yang saya keluarkan dan tenaga yang saya keluarkan itu nggak masuk begitu ya. Tapi waktu itu saya tetap ternak ikan cupang bagan, saya kumpulin uangnya, kemudian uangnya saya belikan indukan yang lebih bagus lagi. Ember di awal-awal ya, ini cerita dari saya teman-teman, itu pakainya ember buat mandiin anak saya karena anak saya sudah besar. Jadi saya pakai ember bekas mandiin bayi itu ya, saya pakai ya karena itu saya ingin coba dulu gimana caranya seperti itu. Kemudian untuk ternaknya dulu saya pakai ember kecil juga seperti itu ya, tapi embernya bekas tape ketan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan ke arah Kuningan itu kan ada yang jualan tape ketan yang dibungkus dengan daun jambu itu pakai ember-ember. Nah dulu saya pernah beli itu, saya pakai ember bekas itu teman-teman untuk beternak ikan cupang hias. Jadi waktu itu pokoknya saya pakai apa yang ada deh gitu ya. Kecuali memang untuk Artemia harus beli, kemudian juga untuk aerator dan lain-lain juga harus beli. Sebelum pakai Artemia saya juga udah pernah pakai Infusoria, pernah pakai Microworm ya, pakai Artemia yang tabur. Ternyata yang paling efektif itu adalah Artemia tetas, dan itu masih saya gunakan sampai sekarang. Jadi begitu teman-teman ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Pasti yang namanya orang mau usaha itu membutuhkan modal ya. Kalau misalnya angka 600.000 terlalu tinggi buat teman-teman, ya diakali gimana caranya supaya modalnya nggak nyampe segitu. Pakai barang-barang bekas ya. Nah untuk indukan disinilah teman-teman ujiannya ya. Mau langsung yang grade atau mau langsung yang biasa-biasa aja dulu. Itu terserah teman-teman, silahkan aja. Yang penting jangan dibiasakan cari yang termurah. Enggak, kita ini mau usaha, jadi cari yang terbaik. Ingat ya teman-teman, terbaik bukan termurah. Begitu ya. Yang penting kita sudah usaha maksimal, kemudian juga kita nanti berdoa secara sempurna, dan yang terakhir nanti kita tinggal tawakal kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Semua ini adalah rezeki dari Allah. Ternaknya jadi banyak, ikannya sehat-sehat, bisa dijual dengan harga yang tinggi. Itu semua adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Demikian teman-teman yang bisa saya share. Saya berharap mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan saja bisa via Instagram @cupangpurwokerto atau mungkin Facebook saya Aris Cupang. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.